Nah, teman-teman, oh hasil panenannya kita hitung satu-satu ya. Dapat berapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat anggrek, apa kabar? Kembali jumpa di Rahma Channel. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak lupa bahagia dan juga selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah. Nah teman-teman, hari ini kegiatan saya tuh lagi mau mengambil anggrek ya, dendrobium yang remaja gitu kan. Jadi biasanya saya tuh kan akan menyemai keki ya di sini, di tiang pralon ini, keki seperti ini, dan kemudian nanti dia keki seperti ini nanti dia beranak ya, seperti ini udah beranak. Nah macam ini dia beranak, dan kemudian atau batang yang gundul, nah dia keluar anakan seperti ini. Nanti kalau dia udah remaja ya teman-teman, dan ada banyak anak seperti ini ya tuh. Jadi dulu saya tanamkan satu keki ini ya, dia anakan. Nah terus dia udah remaja ya sekarang. Nah kalau sudah remaja ini saya biasanya akan panen ya teman-teman. Jadi ini saya ambil ya, talinya udah saya tadi gunting duluan untuk mempercepat proses. Nah ini kan udah nempel ya akar. Jadi ini saya ambil ya teman-teman, jadi saya panen ya. Nah seperti ini kita panen. Ini untuk dipindahkan ke pot ya teman-teman, ke pot atau ke papan pakis ya, supaya nanti untuk penjualan. Jadi saya kalau menjualnya itu dalam keadaan akar bagus ya teman-teman, jadi bukan rabutan gitu kan. Kalau kita menjual yang dari ditempel ini dicabut, itu kan rabutan masuknya ya teman-teman. Kalau ini nanti saya akan menempelnya di papan dulu atau di pot, jadi saya bisa menjualnya dengan papannya udah nempel di papan akarnya atau di pot ya, berikut potnya. Nah teman-teman, nah ini udah terambil ya. Jadi ini asli ya, bekasnya masuk di sini. Jadi ini saya ambil. Nah selain untuk pemindahan tempat, ini juga untuk memperbanyak ya teman-teman, mempersiapkan untuk penjualan, dipindahkan tempat, dan juga untuk perbanyakan. Jadi 3 in 1 ya teman-teman. Nah ini saya udah dapat banyak. Jadi ini panenannya, kita pindah ke sebelah sini. Nah teman-teman, jadi tuh prosesnya begini ya. Saya tuh dari sembilan batang pindahin ke sini, ditanam satu keki, dan kemudian dia beranak. Nah setelah remaja saya ambil lagi dari pohon ini untuk dipindah di pot atau di papan pakis untuk proses pengembangbiakan juga dan memperbanyak gitu, dan juga untuk penyiapan untuk dijual ya. Jadi pindah media, dan biasanya kalau anggrek pindah media itu akan lebih segar ya teman-teman, pertumbuhannya akan ada perubahan ya. Makanya jangan sungkan-sungkan ya teman-teman untuk reporting anggrek ya. Jadi kalau anggrek tuh habis di reporting, pindah tempat, pindah media, apalagi anggrek yang tadinya kurang subur ya atau sakit, nah itu kalau ganti media itu dia akan pertumbuhannya kembali normal ya teman-teman. Nih saya ambil ya. Nah ini di sebelah sini ada nih, tapi ini kurang bagus karena dimakannya sama serangga terus ya teman-teman. Yang ini udah habis daunnya, digigit-gigitnya itu sama belalang. Kemudian ini juga
Tapi dia udah dewasa dan pertumbuhannya sedikit kurang bagus ya. Dia tidak beranak banyak, cuman nanam satu. Keki ini anaknya cuman satu, nggak ada tambahan ya. Jadi ini saya ambil juga karena dia udah cukup tinggi ya. Nah teman-teman, tuh, jadi ini udah cukup banyak ya. Segini aja dulu cukup, karena kalau terlalu banyak nanti repot juga menanamnya. Nah ini kita akan tanam ya teman-teman, akan saya tanam. Tuh, ini juga udah pra remaja ya. Nanti ini sekitar 2 minggu atau 1 bulan lah kita panen lagi ya. Tuh. Jadi nanti ini yang bekas pengambilan ini akan saya ganti dengan yang baru ya, yang dari sini juga nanti benihnya ya teman-teman. Jadi kita tidak pernah kehabisan ya. Kalaupun ini nanti saya pindah di pot, tempel di papan terus dijual, nanti ini tidak akan punah, karena dari sini saya akan mendapatkan benih yang baru ya, untuk ditempel lagi di tiang peralon tadi. Kita hitung dapat berapa ya panenannya ya. Nah teman-teman, oh hasil panenannya kita hitung satu-satu ya, dapat berapa sih? Nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 teman-teman ya. Ini saya dapat 12 remaja ya, yang siap dipindah ke media baru supaya dia pertumbuhannya lebih bagus lagi ya, karena dengan media baru dia akan jadi bagus, lebih bagus lagi. Karena ini kan saya pakai sabut. Kalau sabut itu kan kadang ya cepat lapuk lah, bukan kadang, memang cepat lapuk. Jadi kalau diganti yang baru dia akan lebih segar ya, lebih cepat lagi tumbuhnya. Baiklah teman-teman, kita persiapkan untuk penanaman ya, hasil dari panenan Dendrobium remaja ini ya. Jadi ini saya sebutkan panen 3 in 1 ya, dimana kita dari hasil panen itu mendapatkan 3 apa sih? Penasaran nih, cepetan dong ngomong. 3 keuntungan ya. Nah teman-teman, jadi gini, ini kan saya dulu tanam satu keki ini ya, satu keki ini. Nah kemudian dia beranak ya, anaknya gede sekali ya, hebatnya. Nah kemudian dari anak ini tuh dia mau beranak lagi nih. Seharusnya sih minimal 2 ya, tapi ini cuma 1 dan jadi gemuk ya. Ini udah mulai beranak lagi. Insya Allah nanti ini akan nyusul ya, jadi punya anak 2. Jadi yang disebut 3 in 1 di sini, pertama kita akan memindahkan anggrek ini dengan media baru. Jadi kalau anggrek mendapatkan media baru ya teman-teman, itu pertumbuhannya akan melejit ya, akan cepat gitu dan membesar. Itu yang pertama ya. Kita akan mendapatkan keuntungan dalam pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya akan melesat ya, akan lebih subur, lebih cepat dengan media baru. Nah yang kedua itu saya bisa mengambil lagi benih dari tanaman anggrek ini. Jadi kalau misalnya saya akan menjualnya ini tidak akan punah, karena saya akan ambil si
keki indukannya ini. Karena walaupun kita jual seperti ini kan tidak terhitung ya, kurang bagus. Kalau misalnya mau ditempel di papan atau ditanam di pot, jadi kan udah pemandangannya udah kurang bagus ya, ini kecil ini besar gitu. Nah jadi kita ambil ini yang indukan keki yang pertamanya gitu ya, kita ambil. Nah kita potong ya teman-teman, nih di sini ya kita potong, kita ambil, kita lepas tuh. Nah kita lepaskan ya teman-teman, sedikit sulit ya. Nah kita ambil ya. Untuk apa diambil ya? Untuk disemai lagi, karena ini masih punya mata tunas. Jadi seringkali saya bilang namanya anggrek itu setiap ruas dia akan punya mata tunas dan bisa menumbuhkan lagi keki ya teman-teman. Nah ini di sini udah ada nih sebenarnya ya. Nanti saya gunting dulu nih. Nah teman-teman boleh lihat di sini mata tunasnya ya. Seharusnya ini tumbuh bareng tapi dia terlambat ya, nggak tahu kenapa. Ini di sini ada mata tunas ya. Nanti kalau saya semai lagi, tanam lagi di pohon yang tadi bekas ngambilnya, jadi si mata tunas ini akan tumbuh lagi, mengeluarkan lagi anakan ya, mengeluarkan lagi keki. Nah jadi ini bisa punya harapan lagi, bahkan bukan cuma satu ya teman-teman. Kalau misalnya nanti kita tanam seperti ini, dia tumbuh dari sini keki, nah kita ambil lagi, ini bisa naik ke atas, jadi tidak akan habis ya teman-teman. Ini satu ya, saya punya anakan, nanti kita contohkan untuk menanamnya. Dan yang ini kita bisa menanamnya di pot atau ditempel di papan, atau juga di papan pakis yang berdiri ya teman-teman. Ini kira-kira bagusnya di gimana ya, saya tanam di pot aja deh. Nih kita buang sabutnya sedikit ya, dipendekin. Kalaupun misalnya akarnya tergunting juga tidak masalah ya teman-teman, karena nanti kalau akar yang sehat, yang subur ya, dia akan tumbuh lagi ya, dia akan tumbuh bercabang ya. Nah ini segini cukup ya teman-teman. Ini yang sobek-sobek kita gunting aja, takutnya nanti malah jadi busuk ya. Nah jadi seperti ini teman-teman. Nah ini saya siapkan pot ya, jadi saya akan tanam di pot teman-teman. Jadi kalau anggrek, mau kita memindahkan anggrek itu enakan yang remaja seperti ini. Nah ini teman-teman saya udah siapkan pot ya, dengan arang. Jadi kalau kita mau memindahkan anggrek itu enakan yang remaja seperti ini, tidak perlu penopang ya. Jadi bisa langsung tanam, tidak perlu penopang. Nah kita masukkan di sini, kita pepetkan aja ke pinggir ya, karena nanti kan tumbuhnya ke depan. Nah kita kasih arang. Nah teman-teman udah berdiri kan, jadi kalau anggrek remaja itu enak nanamnya, tidak perlu pakai penopang. Beda dengan anggrek yang sudah tinggi ya, susah, jadi harus pakai penopang. Jadi ini udah cukup berdiri ya, seperti ini udah bagus ya, kena angin udah kuat ya. Nah udah selesai teman-teman. Kita kasih lagi sedikit sabut ya di sekitar bagian akar, jadi untuk supaya menjaga kelembaban, supaya nanti cepat merangsang pertumbuhan akar baru. Kita kasih arangnya ini pas di bagian ini ya teman-teman, tuh bonggol, jadi nanti ini tidak berat ya, tidak terganggu bagian bonggolnya. Jadi kita kasih sabut aja, ganti yang empuk.
Nih yang empuk untuk menjaga kelembaban. Jadi kita kasih ya sabut di sekitar akar ya, untuk menjaga kelembaban dan merangsang pertumbuhan akar. Nah ini selesai teman-teman, seperti ini. Insya Allah ini pertumbuhannya akan cepat dan nanti anaknya akan normal ya, tingginya normal seperti ya di atas 50 cm lah ya, kalau tentunya kalau perawatannya tepat ya. Dan ini penyimpanannya harus panas ya untuk dendro. Oke, sekarang saya paham yang dimaksud 3-in-1 versi Rahma Flower. Pertama, kita membarukan media sehingga nanti media baru membuat anggrek lebih subur. Dan yang kedua, kita punya indukan keki ini sehingga bisa menghasilkan anakan-anakan baru. Dan yang ketiga, kita mempersiapkan anggrek untuk didewasakan sampai berbunga dan tentunya dipersiapkan untuk dijual. Terima kasih Rahma Flower. Jadi nanti ini akan menjadi rumpun mungkin 3-4 gitu ya. Dan kemudian berbunga. Kita tunggu 5-6 bulan insya Allah ya. Maksimal 7 bulan dia bisa berbunga dan bisa siap untuk dijual ya teman-teman. Nah jadi kita punya 3 keuntungan, saya sebutkan Trin. Nah jadi untuk indukan keki yang awal kita semai lagi teman-teman, kita tanam di, maksudku ditempel di bekas tadi kita mengambil anggrek yang sudah remaja. Kita pasang di sini di bekas pengambilan yang tadi ini ya teman-teman. Nah, supaya tempatnya tidak kosong. Jadi kita pasang lagi aja di sini untuk menumbuhkan anakan lagi. Insya Allah ya dalam 1 bulan dia akan muncul tunas baru. Amin. Nah seperti ini tuh, jadi isi lagi ya, tidak kosong ya. Nah oke, teman-teman sahabat anggrek semua, sampai di sini dulu karena videonya kepanjangan, jadi kita akan disambung ke episode 2 ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.